Baik, sedang hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita tentang asal mula kenapa Muharram menjadi bulan pertama dalam kalender Hijriah. Yang kedua, kita akan membahas tentang keutamaan bulan Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Apa yang bisa kita tangkap di sini Bapak sekalian? Puasa adalah ibadah yang menjadi rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutkan suatu masa yang sangat dianjurkan berpuasa, itu karena ada keistimewaan di dalamnya. Coba kita lihat dalam setahun, hari-hari yang istimewa itu kita diperintahkan untuk berpuasa. Nisfu Sya'ban, kemudian Arafah, kemudian Ashura dan seterusnya. Kecuali hari-hari yang merupakan hari kegembiraan, yang merupakan jamuan dari Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang untuk berpuasa, yaitu 5 hari. Hari Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kenapa? Itu adalah hari Allah memberikan jamuan kepada seluruh hamba-hambanya. Maka itu menjadi hari kita banyak berzikir, hari yang kita dipersilahkan untuk makan, minum asal tidak berlebih-lebihan, dan itu juga adalah hari yang kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir, zikir dan berbagai lafal-lafal yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah SAW menyebutkan afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa yang dilakukan di bulan Muharram, menunjukkan bulan Muharram bulan yang istimewa. Maka hadis ini saja sudah mengindikasikan kepada kita bahwa bulan Muharram ini ada sesuatu yang mungkin tidak ada di bulan-bulan lainnya. Dan secara umum Muharram adalah salah satu daripada bulan haram yang 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga bulan Rajab. Dan ketika kita berada di 10 awal Muharram, ini adalah hari-hari Allah banyak memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Dalam Lataiful Ma'arif, Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, para salafun salih mereka sangat mengagungkan 10 hari di 3 bulan. 10 hari awal Muharram, 10 akhir daripada Ramadan, dan 10 awal dari bulan Zulhijjah. Dan puncak 10 awal Muharram ini ada di tanggal 10-nya yang dinamakan dengan hari Ashura. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum." Tidak pernah aku melihat Nabi mengintai suatu hari yang hari tersebut ada keistimewaan daripada hari-hari yang lain daripada hari ini, Yauma Ashura, yaitu hari Ashura. Bapak-bapak sekalian, lalu Nabi SAW ditanyakan tentang keutamaan puasa Ashura. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa keistimewaan puasa Ashura, inni ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanah allati qablah. Aku berharap kepada Allah
agar puasa Asyura itu dapat menggugurkan dosa-dosa setahun yang telah lalu. Ini keutamaan puasa di hari Asyura. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat Nabi tentang hari puasa Asyura, ini ada banyak riwayat ini. Ada riwayat yang mengatakan Nabi berpuasa hari Asyura, kemudian tapi tidak memerintahkan para sahabat. Kemudian ada kalanya Nabi SAW berpuasa Asyura, memerintahkan sahabat. Kemudian ada kalanya Nabi mengatakan, saya akan puasa, kalau tahun depan saya hidup, saya akan berpuasa dari hari 9. Ini bagaimana ceritanya? Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan ternyata Nabi SAW itu berkaitan dengan puasa Asyura ada 4 fase. 4 fase. Fase pertama adalah ketika Nabi SAW di Makkah. Beliau berpuasa hari Asyura dan tidak memerintahkan para sahabat untuk puasa Asyura. Siapa yang puasa silakan, siapa tidak puasa silakan. Hari Asyura. Dan beberapa riwayat yang sahih disebutkan bahwa orang-orang jahiliyah dahulu melakukan dosa. Apa dosanya wallahu alam, tapi mereka itu bertaubatnya di hari Asyura dan mereka melihat tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa mereka di hari Asyura. Jadi kebiasaan orang Arab dari masa jahiliyah berpuasa hari Asyura. Sehingga Nabi pun berpuasa di hari Asyura. Fase yang kedua, ketika Nabi SAW tiba di Madinah Al-Munawwarah. Ketika beliau tiba di Madinah Al-Munawwarah, beliau mendapati orang-orang Yahudi itu berpuasa pada hari Asyura. Lalu beliau bertanya, kenapa kalian berpuasa di hari Asyura? Lalu orang-orang Yahudi mengatakan, hadza yaumun najjallahu Musa min Fir'aun. Ini adalah hari yang bertepatan dengan keselamatan. Allah selamatkan Nabi Musa AS dari kejaran Fir'aun. Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Lalu Nabi SAW mengatakan, nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami lebih berhak dan lebih utama kepada Nabi Musa daripada kalian. Dan Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk berpuasa Asyura. Jadi fase kedua ini Nabi mewajibkan para sahabat untuk berpuasa di hari Asyura. Tahun berapa ini? Tahun pertama Nabi SAW tiba di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian fase ketiga, di tahun 2 Hijriah, bulan Sya'ban, Allah turunkan syariat puasa Ramadan. Sehingga Nabi SAW membatalkan kewajiban puasa selain puasa Ramadan. Sehingga Nabi SAW mengatakan ketika di tahun berikutnya, siapa yang mau berpuasa Asyura silakan, siapa yang meninggalkan juga silakan. Ini fase keberapa nih? Fase ketiga. Jadi fase pertama Nabi di Mekah, Nabi berpuasa hari Asyura dan Nabi enggak memerintahkan para sahabat untuk berpuasa Asyura. Tahun kedua, fase kedua, ketika Nabi SAW tiba di Madinah Al-Munawwarah, mendapati orang-orang Yahudi berpuasa hari Asyura. Karena kegembiraan mereka, wujud syukur mereka dengan keselamatan Nabi Musa AS dari kejaran Fir'aun, Nabi mengatakan, kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Sehingga Nabi memerintahkan para sahabat untuk berpuasa Asyura. Memerintahkan berarti apa? Mewajibkan. Berapa kali? Hanya 1 tahun saja. Karena di tahun berikutnya turun syariat puasa Ramadan. Sehingga Nabi membatalkan kewajiban puasa Asyura, yang wajib puasa hanya puasa bulan Ramadan. Lalu fase yang keempat, yang terakhir adalah di tahun akhir Nabi SAW, di bulan Rabiul Awal atau sebelumnya, karena Nabi wafat di bulan Rabiul Awal. Di tahun terakhir Nabi SAW, beliau mengatakan, lain baqitu ilal qabil
Kalau aku masih hidup hingga tahun ke depan, ilal muqbil, kalau tahun ke depan saya masih dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, la asumanna at-tasi'a ma'al 'ashir. Aku akan berpuasa dari tanggal 9 beserta tanggal 10. Dalam riwayat yang lain, saya akan berpuasa tanggal 9, satu hari sebelum hari Asyura dan satu hari setelah hari Asyura. Kenapa demikian? Karena fase-fase akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mulai membedakan, memberikan ciri-ciri yang berbeda pada umat Islam agar berbeda dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Masalah kumis dan jenggot, masalah pangkas rambut, masalah tegur sapa salam, jangan dengan siul, jangan dengan melambaikan tangan, tapi dengan ucapan salam. Begitu juga masalah pangkas rambut, bagaimana masalah sisir rambut, masalah pakai cincin. Nabi SAW ingin umat Islam itu berbeda dengan orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Majusi. Jadi demikian berkaitan dengan puasa Asyura. Jadi bagaimana dengan kita? Para ulama menyebutkan ada 3 level puasa Asyura. Level terendah, kita berpuasa di tanggal 10 Muharram saja. Level kedua, yang lebih baik daripada itu, kita berpuasa Asyura tanggal 10 besertanya satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. 9, 10 atau 10 dengan 11. Jangan 9 dengan 11. Ya, jangan 9 dengan 11. 9 dengan 10 atau 10 dengan 11. 10-nya tetap ada. Dan level yang terbaik, level paling tinggi, berpuasa 3 hari. 9, 10, 11. Kalau bisa kita upayakan level paling tinggi, enggak bisa level di bawahnya. Paling rendah level di bawahnya lagi. Jangan sampai enggak berpuasa sama sekali. Saya usah kalau ada hadis saja. Kalau ada hadis sahih saya amalkan. Kalau ada hadis sahih saya enggak mau amalkan. Ini hadis yang sahih. Saya Ustaz, sunat atau wajib Ustaz? Sunat kan? Sunat. Saya enggak puasa Ustaz. Jadi kemarin kenapa sibuk kali masalah hadis sahih, ya kan? Kalau hadisnya enggak sahih, ada hadisnya apa enggak? Ada hadisnya. Sahih atau enggak? Sahih. Bagaimana? Nanti akhirnya sunat atau wajib? Sunat. Ya udah, saya enggak buat. Ada orang itu, teman sekalian, memberat-beratkan, akhirnya apa? Enggak. Jadi ada orang dari umat Islam ini kalau melakukan itu sangat kritis sekali. Tapi dalam meninggalkan enggak kritis. Maksudnya apa? Kenapa malam Jumat baca Yasin? Mana hadisnya? Dia minta tekstual. Hadis yang sebutkan Yasin malam Jumat. Enggak ada. Jadi apa? Saya enggak buat. Jadi bapak kemana habis itu? Saya duduk di kedai kopi. Duduk di kedai kopi itu ada sunnahnya apa enggak? Ada hadisnya apa enggak? Yang disebutkan kedai kopi. Jadi begitu, ada orang Bapak sekalian lebih suka kosong daripada mengisi. Padahal kaidah dalam tarbiyah diri ini, siapa yang kosong, maka syaitan akan memburunya. Syaitan akan memburu orang-orang yang kosong dari kegiatan positif, agar disibukkan kita dengan kegiatan negatif. Kemudian berkaitan dengan hari Asyura, ada satu sunnah yang terdapat anjurannya. Ada sebagian riwayat mengatakan ini hadis Nabi SAW. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa beliau mengatakan Rasulullah SAW sabda, "Man wassa'a ala ahlihi yawma Asyura." Siapa yang menggembirakan saudara, siapa yang menggembirakan keluarganya pada hari Asyura, wassa'allahu alaihi sa'ira sanatihi, Allah akan menggembirakan hatinya sepanjang tahun tersebut. Saya ulangi sekalian, ini sunnah. Ada sebagian ulama membahas ini sahih atau dhaif ini, tapi Imam As-Suyuti beliau mengatakan
hadis ini hasan. Imam Suyuti yang wafat tahun 911 Hijriah, salah seorang mujaddid, tokoh ulama hebat di abad ke-11. Beliau mengatakan hadis ini hasan. Dan amalan ini juga diamalkan oleh para ulama. Anjuran sangat istimewa di hari Asyura, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man wassa'a," siapa yang melapangkan, maksudnya di sini menggembirakan, ada ahlihi, keluarganya. Siapa keluarganya? Istrinya, anak-anaknya, orang tuanya. Itu paling utama dulu. Wassa'allahu alaihi, Allah akan melapangkan dia, Allah akan menggembirakan dia, Allah akan senangkan dia, bahagiakan dia sa'ira sanati, sepanjang tahunnya. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Dan poin pentingnya apa? Imam As-Suyuti mengatakan hadis ini hasan. Sufyan bin Uyainah, salah seorang ulama hebat dalam hadis, beliau mengatakan, jarrabnahu, kami sudah mencobanya 50 sanah, 50 tahun, atau 60 sanah, atau 60 tahun. Fawajadnahu kadzalik, kami dapati seperti itu. Saya mencobanya, saya dapati begitu juga. Bapak sekalian, silahkan amalkan ini. Ya, bagusnya setiap hari kita gembirakan keluarga kita, bagusnya. Tapi minimal pada hari Asyura kita lebihkan dari yang lain. Bagaimana bentuknya? Banyak bentuknya. Di antara bentuknya adalah ya beli pakaian baru. Di antara bentuknya adalah menyiapkan makanan, atau kita belilah sesuatu yang istimewa. Ustaz, tapi kan kita dianjurkan berpuasa untuk bukaannya, untuk buka puasanya. Ya, ada juga, Ustaz, saya rencana mau bawa keluarga saya ke Medan, ke Banda Aceh, ke Jakarta. Tapi Ustaz, musafir boleh nggak puasa kan? Berarti dia meninggalkan sunnah yang lain. Ada sunnah yang lebih istimewa, yaitu berpuasa di hari Asyura, dia tinggalkan karena demi menggembirakan keluarganya. Jadi ini harus dimaknai dengan positif, Bapak sekalian. Jadi menggembirakan keluarga di hari Asyura ini diamalkan oleh banyak ulama, walaupun bukan semua ulama, dan juga ada hadis seperti yang telah kita sebutkan tadi.